Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan makna dan pengertian daripada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri." Dunia adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Pengertian daripada penjara bagi orang beriman adalah dunia ini adalah tempat cobaan, rintangan, dan tempat kesusahan yang dialami oleh segenap orang yang beriman. Sedangkan orang yang kafir, dunia merupakan tempat untuk bersenang-senang, berfoya-foya, karena mereka tidak lagi mengharapkan kehidupan yang bahagia nanti di akhirat. Jadi dunia adalah tempat mereka untuk melampiaskan segenap hawa nafsu, tempat mereka untuk bersenang-senang dan sebagainya. Jadi pengertian dan makna daripada hadis ini mengundang sebuah tanda tanya besar. Melihat fenomena dan kenyataan di lapangan sekarang, ada sebagian orang muslim yang hidup dengan kekayaan yang luar biasa. Mereka punya fasilitas kehidupan yang mewah, punya rumah yang mewah, punya kendaraan yang harga miliaran bahkan, dan sebaliknya. Ada juga orang kafir yang hidup kesusahan, yang hidup melarat, menderita, dan mereka sama sekali tidak merasakan kebahagiaan hidup di dunia. Jadi melihat daripada fenomena yang terjadi sekarang, dan ketika memperhatikan pengertian dan substansi daripada hadis ini, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafirin", di sini telah terjadi kontradiksi, terjadi paradok, pertentangan antara fenomena dan makna yang terkandung dalam sebuah hadis. Jadi, bagaimana sebenarnya hakikat daripada surga di dunia dan penjara bagi orang mukmin? Dalam kitab Tuhfatul Murid, syarah daripada matan Jauharatut Tauhid, ada sebuah cerita yang disebutkan bahwa suatu ketika wahukiya anal Hafid bin Hajar yamuru yauman bisu. Ada seorang ulama besar yang bernama Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani. Suatu ketika beliau berjalan di pasar dengan kendaraan yang mewah, wahaiatun jamilah, dan dengan penampilan yang sangat spesial, penampilan yang sangat baik. Karena beliau adalah seorang ulama yang memiliki kekuatan finansial, beliau punya uang yang banyak, sehingga wajar jika beliau pergi ke pasar menggunakan kendaraan yang mewah dan juga pakaian yang bagus. Sedangkan di pasar ada seorang Yahudi yang dia berprofesi sebagai penjual minyak dan tubuhnya berlumur dengan minyak, dan dia hidup dalam keadaan miskin. Dia hidup dalam keadaan melarat. Kemudian Yahudi tersebut merasa heran dengan penampilan yang dia lihat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, sehingga seorang Yahudi tersebut tiba-tiba dia berjalan ke arah Ibnu Hajar dan berkata, "Ya Syekhul Islam, taz'amu anna nabiyyakum qala." Wahai guru orang Islam, saya pernah mendengar bahwa Nabi kalian pernah berkata, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Fa ayyu sijni anta fihi wa ayyu jannati ana fiha. Maka melihat fenomena yang terjadi pada kita sekarang, saya, kata Yahudi, adalah orang yang kafir, tapi saya di dunia ini hidup dalam keadaan melarat, hidup dalam keadaan menderita. Maka di manakah surga bagi saya di dunia? Sedangkan engkau mengaku sebagai orang beriman, sedangkan engkau hidup di dalam dunia ini penuh dengan kemewahan, memiliki fasilitas yang memadai untuk menjalani kehidupan di dunia. Fa'ayu, maka di mana neraka, di mana penjara bagimu di dalam dunia? Menanggapi pertanyaan daripada Yahudi, Ibnu Hajar menjawab, faqala anna binisbati lima a'addallahu li fil akhirah minan na'imil azim ka'inyal antisijini. Aku walaupun hidup di dunia ini dengan segala macam kemewahan, dengan segala bentuk fasilitas yang lengkap, tetapi bila dibandingkan dengan nikmat yang paling besar yang Allah janjikan kepadaku kelak di akhirat, maka seolah-olah aku hidup di dunia ini bagaikan di dalam penjara. Wa anta,
binisbati lima a'dallahu fil akhirati minal adzabil alim ka'annaka fil jannah. Dan engkau wahai Yahudi, walaupun di dunia ini engkau hidup bagaikan menderita, engkau hidup dalam keadaan serba kekurangan, engkau hidup dalam keadaan serba kemiskinan, dalam keadaan melarat, menderita dan sebagainya, maka bila dibandingkan dengan azab yang Allah janjikan kepada engkau di akhirat kelak, maka seolah-olah engkau sekarang hidup di dalam surga. Maka mendengar penjelasan daripada Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani tersebut, fa aslamal Yahudi, orang Yahudi tersebut masuk Islam. Jadi dari uraian tadi kita dapat mengambil konklusi yang bahwa umat Islam ini tidak dilarang untuk memiliki harta. Orang beriman tidak dilarang untuk menjadi orang kaya. Dan kita juga tidak dilarang untuk punya pakaian yang bagus dan juga kendaraan yang mewah. Karena hakikat kehidupan kita di dunia adalah untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Jadi jangan sampai harta yang kita miliki, pakaian mewah yang kita sandang dan segala macam fasilitas kehidupan kita di dunia ini membuat kita lalai, sehingga maksud dan cita-cita kehidupan kita yaitu demi mendapatkan kebahagiaan di akhirat menjadi terlupakan, menjadi terabaikan. Begitu pula sebaliknya, semenderita apapun kehidupan seorang kafir, bagaimanapun kekurangan yang dia rasakan di dunia ini, itu tidak seberapa dibandingkan dengan siksa yang Allah janjikan kepadanya di akhirat kelak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hanya sekian syarahan yang bisa kami sampaikan dari kitab Tuhfatul Murid ini, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.